Selamat datang dalam program dan kegiatan Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Kita ketahui bersama kondisi saat ini, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, hadirnya peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan peningkatan kualitas tingkat partisipasi angkatan kerja melalui inkubasi bisnis atau wirausaha. Diharapkan dapat menumbuh kembangkan wirausaha baru dan mempertahankan kelanjutan wirausahanya serta menjadi wirausaha yang mempunyai daya saing tinggi. Untuk itu manfaatkan program dan kegiatan pada Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai upaya solusi tetap meningkatkan kualitas diri dan menggali potensi diri melalui sistem digitalisasi. Selamat mengikuti dan manfaatkan program kegiatan Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semua, kembali dengan Syamsul Arifin. Saat ini kita bahas tentang kemasannya, ya, kemasan terhadap produk yang beku. Kemasan apa sih yang sesuai gitu, supaya produk kita diminati, penampakannya bagus gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, saya pengen jelaskan dulu bahwa pengemasan ini kan merupakan salah satu sarana, merupakan salah satu cara kita berkomunikasi dengan pelanggan. Cara kita menyampaikan informasi ke pelanggan melalui kemasan, termasuk juga menyampaikan apa sih yang ada di dalam makanan tersebut, ya, ada yang di dalam kemasan tersebut, isinya apa saja. Nah, kemasan itu harus berisi label informasi-informasi yang penting tadi. Nah, termasuk produk beku yang akan diecerkan atau masuk ke dalam retail, maka pengemasan ini juga punya spesifikasi yang penting untuk mampu mempertahankan integritas satu produk supaya produknya tidak mudah cair, tidak mudah rusak gitu ya, gampang untuk dibawa, convenience gitu bagi konsumen, dan semenarik mungkin ya, sehingga mereka sehingga mereka tertarik dengan produk kita dan menjadi media terhadap promosi yang gratis, ya, promosi kita melalui makanan, melalui produk kepada konsumen, sehingga kemudian konsumen akhirnya menjadi pelanggan tetap yang suka menyukai produk-produk kita. Nah, ini ada gambar ya, di sini kita lihat foodstuff, makanan-makanan yang kemudian dikemas dalam berbagai jenis. Ada yang bentuknya vakum, ada yang bentuknya pakai plastik. Ini umumnya pakai plastik, ada yang pakai tray di situ. Kemudian juga ada yang kemudian dikemas menggunakan plastik yang berwarna-warni. Ada yang dikemas hanya sederhana menggunakan tray, kemudian di wrapping seperti itu. Jadi tergantung dengan segmentasi pasar mana yang mau kita sasar ya. Dan cost, bicara dengan cost, karena packaging ini pasti berpengaruh terhadap cost. Jangan sampai juga packagingnya terlalu mahal, akhirnya tidak bisa mengurangi harga jualnya terlalu mahal ya, karena costnya sudah cukup tinggi gitu. Nah, hal-hal yang penting bagi kemasan, yang pertama adalah kemasan ini dipastikan bisa menjaga keamanan produk, bisa menjaga produknya dari resiko kontaminasi, dari resiko debu, kotoran, bakteri ya. Praktis untuk didistribusikan, gampang untuk dibawa-bawa gitu. Kemudian tadi fungsi terhadap komunikasi, makanya ada desain komunikasi visual, bagaimana mengkomunikasikan produk ini kepada calon konsumen ya, sehingga dia tertarik, akhirnya dari sekian produk yang dipajang dia memilih produk kita. Nah, pasti ada hal-hal yang harus diperhatikan di situ. Nah, kita bicara spesifikasi dari kemasan tersebut. Kemasan ini kan tadi macam-macam ya. Biasanya berbahan dasar plastik kemasan ini. Nah, untuk produk beku ini ada beberapa kemasan yang direkomendasikan
Yang pertama, produk beku ini disarankan menggunakan metode vakum ya, atau produknya divakum. Produknya divakum ini berarti dalam produk tersebut plastiknya sudah tidak ada udara yang ada di dalamnya. Jadi dia sudah dihilangkan udaranya sehingga dia lebih kedap. Kenapa lebih baik? Karena dengan tanpa udara maka mengurangi resiko oksidasi. Oksidasi inilah karena ada udara menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi ini yang bisa menyebabkan kualitas produknya tidak seenak dari sebelumnya gitu. Biasanya umumnya produk yang sudah dehidrasi, cirinya mungkin sudah ada semacam busa putih gitu ya di permukaannya, dan itu merupakan produknya udah freezing burn. Sudah kategorinya sudah melebihi kapasitas dia dalam menyimpan air, sehingga yang akan dibekukan itu ya, yang akan nanti terjadi adalah produknya sudah tidak enak untuk dirasakan, tidak ada seratnya lagi, tidak juicy lagi, sehingga itu yang harus dihindari. Oke, kemudian ada yang menggunakan metode lebih canggih lagi, menggunakan thermoforming atau menggunakan skin pack ya. Nanti akan saya gambarkan atau saya akan contohkan mana yang menggunakan metode thermoforming dan skin pack. Plastik yang biasa dipakai, plastik untuk vacuum umumnya menggunakan bahan dasar nylon. Nah, ini kita lihat di sini. Plastiknya seperti ini ya, yang nylon vacuum pack. Vacuum pack yang nylon ini seratnya, densitas dari plastik tersebut jauh lebih rapat sehingga lebih awet gitu ya. Jadi disarankan bagi teman-teman yang kemudian mengemas produknya dalam kemasan vacuum menggunakan plastik yang berbahan dasar nylon ya. Nah, ini contohnya di sini ada, dan nylon ini juga gampang ditemui ya, atau bisa saja nanti cari di online shop. Kalau Anda mau cari misalkan nylon bag atau vacuum nylon bag, itu banyak kok yang jual gitu. Jadi sudah bukan merupakan barang yang langka. Mungkin 5-10 tahun lalu kita agak kesulitan, kita harus mencari sampai ke pabrikan ya. Kalau sekarang sudah banyak reseller, jadi kalau nggak terlalu banyak butuh ya silahkan Anda beli di online shop. Tapi kalau sudah volumenya banyak, lebih baik beli langsung dari distributor, agent atau ke pabrikannya ya. Nah, plastik ini kelebihannya memiliki densitas yang tinggi sehingga dia sangat kuat, elastis, tidak mudah sobek, bahkan dalam kondisi beku sekalipun. Karena ketika beku, plastik yang densitasnya tinggi tapi tidak fleksibel, dia akan rigid. Rigid itu kaku gitu ya, dan dia akan mudah pecah, apalagi ketika nanti dilelehkan atau di towing, dia sudah sobek atau sudah rusak gitu ya. Apalagi yang kayak model plastik mika itu gampang banget getas ketika dia sudah beku, karena dia sudah mengalami fase perubahan suhu ya, dari suhu normal ke suhu beku, balik lagi ke suhu normal gitu. Kenapa? Plastik ini juga punya macam-macam jenis karakteristik ya. Ada PE, PET, ada HDPE, ada LDPE, low density polyethylene, ada high density gitu. Nah, nilon yang disarankan adalah nilon LDPE, low density polyethylene, yang berbahan dasar ditambahkan nylon sehingga dia lebih kuat ya. Kemudian ada bahan yang lain ya yang digunakan untuk proses pengemasan. Salah satunya adalah proses skin pack ya. Nah, ini contoh teman-teman. Ini produk yang dikemas menggunakan nylon vacuum pack ya. Nylon vacuum pack, dia produknya seperti ini. Bentuknya tadinya kantong nih, sebetulnya kantong biasa kayak bag gitu, kantong plastik. Kemudian kita isi, kita timbang, kemudian kita isi, kemudian kita masukkan ke dalam mesin vakum ya, jadi isep, kemudian setelah selesai baru disil. Nah, kemasan vakum nylon ini banyak banget ditemukan di online shop, jadi nggak terlalu sulit untuk mencari ya. Nah, cuma yang produk yang ini yang disebut dengan plastik vacuum yang lebih bagus ya, tapi memang investasinya cukup mahal untuk mesinnya. Ini yang disebut dengan skin pack, thermo skin pack. Skin pack itu artinya plastik ini ada tray-nya ya, dan dia melekat dengan sempurna ke seluruh permukaan plastik, dan ini lebih vacuum dan menggunakan metode easy fill atau easy open plastik. Jadi ini gampang banget untuk dikelupas, nggak kayak air mineral dalam kemasan itu kan susah banget kalau dikupas, dia harus ditusuk. Kali ini nggak, gampang banget untuk dikupas.
Atau kalau kita beli kopi kemasan gitu yang ditutup plastik kan dia di heating ya plastiknya, kemudian ketemu sama tutupnya, kemudian dipanaskan, itu susah dibuka. Kalau ini gampang banget nanti dibuka, easy open, tetapi dia merekat sempurna. Dan memang untuk menggunakan metode seperti ini perlu investasi yang cukup mahal ya, tetapi bukan berarti tidak mungkin dilakukan ke depan, karena seiring nanti awareness atau kesadaran karyawan akan pentingnya frozen food, akan bagus dan lebih higienis frozen food, maka bisa jadi permintaan semakin meningkat, maka kompetisi terhadap frozen food akan semakin bagus di Indonesia, sehingga semakin banyak konsumen yang aware, semakin banyak potensi untuk maju, dan semakin banyak potensi untuk industri juga berkembang gitu ya. Nah, kemudian kita bahas tentang mesinnya. Terus gimana Pak mesinnya? Gimana, pakai apa nih? Misalkan untuk vakum ya. Untuk mesin vakum ini gambarnya ada di sini, saya contohkan. Ini nomor 1 adalah mesin rotary vacuum. Mesin rotary vacuum ini adalah mesin vacuum yang paling canggih nih, yang paling canggih. Saya cerita dari yang paling canggih yang sampai paling biasa, yang standar gitu ya. Jadi ini modelnya dia akan berputar, mesinnya berputar terus menerus continuous gitu ya. Dan speednya cepet banget sehingga outputnya juga akan bisa menghasilkan banyak gitu. Jadi ini dari sisi kapasitas paling besar kapasitasnya dan lumayan canggih, harganya pun lumayan mahal. Yang kedua di sini adalah continuous auto vacuum, bisa dilihat gambarnya itu nomor 2. Jadi kalau continuous auto vacuum ini kita tinggal taruh produknya di sini, kemudian dia ada ban berjalan, ada konveyor, udah sana sampai beku, selesai, sampai vacuum gitu ya dalam waktu cepat. Dan ini pun kapasitasnya cukup lumayan banyak ya. Yang ketiga adalah continuous vacuum chamber. Nah kalau ini model chamber. Model chamber ini berarti ada satu penutup dari vacuum tersebut, di mana nanti produknya diletakkan, kemudian ada tutupnya, ketutup, kemudian dia akan memvakum dengan mekanisme men-sealing atau merekatkan 2 plastik yang atas dan bawahnya sambil ditarik, disedot gitu ya. Continuous vacuum chamber ini banyak ditemukan, kalau di Indonesia udah mulai banyak yang pakai ya. Kemudian yang keempat adalah double chamber vacuum, dan ini chambernya ada 2, tapi dia sistemnya non continuous atau yang disebut batch ya, batching, not continuous ya. Jadi dia ada 2 mesin, sebetulnya nanti mesinnya ditaruh, produknya ditaruh di sini, kemudian nanti chambernya kita letakkan di sini. Yang satu lagi kita bisa isi lagi, nanti dia setelah selesai di vakum dia akan pindah ke sebelahnya gitu ya, si chambernya gitu. Jadi ini untuk mempercepat proses sebetulnya, untuk meningkatkan kapasitas. Karena yang paling standar adalah yang single vacuum chamber, jadi cuma produknya ditaruh, ditutup ya, kemudian secara langsung dia akan memvakum dalam waktu yang cepat. Nah ada lagi juga yang lokal ya, atau yang online yang harganya murah-murah, itu sistem vakum sederhana. Dia menggunakan mesin yang kayak mesin laminating gitu, dengan ada alat penghisapnya. Cuma memang karena harganya murah, banyak jadi pilihan, tetapi daya awetnya ya mungkin 1-2 bulan udah pada rusak gitu. Kemudian dia nggak bisa vakum sempurna seperti ini, nggak bisa, daya hisapnya tidak sekuat vakum chamber yang standar gitu. Sehingga kalau saya sarankan teman-teman pemula, memang investasi yang paling besar di mesin sebetulnya. Tapi jangan sayang juga, kalau ada harga yang 8 juta, 10 juta, lebih baik Anda beli itu daripada Anda beli yang 1 juta, 2 juta, tapi tiap 2 bulan sekali rusak mesinnya, sehingga menghambat produktivitas kita juga gitu ya. Nah, pemilihan mesin ini memang penting disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan Anda gitu. Nah, kalau untuk, nah ini contoh gambar-gambarnya ya. Ini contoh gambar-gambarnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada yang vacuum biasa, kemudian ada yang memvakumkan. Di sini ada jagung, kita lihat sudah divakum, ada vakum buah-buahan, manisan dan lain-lain. Kemudian ada juga yang vakum ikan di sebelahnya ya. Dan itu nanti dilihatlah sendiri, menarik nggak kira-kira kalau produk kita ditampilkan seperti itu di supermarket gitu. Jadi kita tinggal pilih mana mau yang dipakai gitu. Nah, ada juga yang menggunakan metode skin pack ya. Skin pack ini mesinnya memang khusus, yang tadi ini juga salah satu produk skin pack. Ini rendang paru, ini ada ayam betutu gitu ya. Contohnya, nah ini gambarnya ada di sini. Bahkan nasi pun bisa di vacuum. Nasi di vacuum menggunakan skin pack. Nah kita lihat itu ada ikan tuna atau ikan salmon yang
di vacuum begitu baik, begitu rapat sehingga kelihatannya tidak seperti sudah dikemas gitu ya, sudah di plastik. Meningkatkan performance produk secara visual, akhirnya mencolok gitu ya. Ya bayangkan ini orang kira ini sudah tidak ada kemasannya, padahal ada kemasannya gitu, nggak mungkin tumpah juga. Ya, dan ini eye catching sekali, apalagi produknya warnanya kuning atau merah gitu. Nah ini gambar vacuum skin pack seperti ini modelnya, memang investasinya mahal sekali dan ini bagi mereka-mereka yang sudah mulai masuk ke taraf dia mau jual secara masif ataupun mau ke ekspor, karena produk-produk ini sangat diminati sebetulnya untuk ekspor market. Nah saya banyak berkecimpung di bidang ini karena saya pun punya food industry dan kerap kali membantu beberapa perusahaan untuk ekspor ke Amerika, ke Eropa maupun ke Australia. Jadi saya punya spesifikasi skill yang memang paham terhadap standar dan regulasi sehingga banyak perusahaan juga meminta saya untuk menjadi konsultan untuk membantu mereka, terutama memfasilitasi ketika dia mau ekspor. Karena banyak aturannya kalau udah mau ekspor, banyak ketentuannya harus kita ikutin gitu ya. Nah itu mungkin mesin-mesin yang sering dipakai untuk vacuum. Nah kaitannya dengan kemasan, secara umum saya akan jelaskan sedikit bahwa sekali lagi kemasan itu adalah cara kita berkomunikasi. Label di kemasan ini cara kita berkomunikasi dengan konsumen gitu ya. Dan itu sudah diatur oleh Badan POM ya, RI, Badan POM Republik Indonesia melalui Peraturan Kepala Badan POM tahun 2018 yang bicara tentang persyaratan kemasan dan pelabelan pangan. Karena apa yang harus ada di dalam kemasan ini? Satu kemasan ini berisi tentang informasi yang real, yang aktual, yang apa yang ada di dalam produk ini. Nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin, nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Termasuk salah satunya pencantuman netto. Netto adalah net weight ya, atau berat bersih. Jadi kalau kita bilang di sini 250 gram, ini nggak boleh kurang dari 250 gram isinya. Artinya kalau Anda menimbang 250 gram, menyatakan 250 gram, nimbangnya 200 gram, berarti korupsi 50 gram, dan itu pelanggaran terhadap legal karena sudah diatur oleh regulasi dari undang-undang juga. Nah, kalau kita contohkan di depan, ini ada beberapa informasi. Ini contohnya lauk kita. Ini adalah merek dagang. Ini opor ayam, jenis pangan. Jadi seringkali ada yang ketukar. Jenis pangan apa dia sebut merek gitu ya. Nah ini adalah merek dagang, ini adalah jenis pangan. Jenis makanannya apa? Ditentukan, nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal gitu. Nggak boleh juga menggunakan kata-kata yang membingungkan, kata-kata menyesatkan, kata-kata yang bertentangan dengan ketentuan umum, ya, ketentuan sosial, ketentuan agama. Jadi nggak boleh menyebutkan sesuatu yang tidak seharusnya. Boleh masukin tagline, silahkan masukin tagline. Dan di sini ada pencantuman label yang pertama adalah halal. Halal ini berarti kita sudah memiliki sertifikasi halal, karena ini sudah diwajibkan juga. Semua produk yang beredar harus mencantumkan sertifikasi halal. Halalnya dari LPPM MUI melalui Majelis Ulama Indonesia, dan kemudian di sini ada keterangan tentang ketentuan dari penyimpanannya. Oh ini frozen foods gitu ya. Kemudian di sini ada nomor halal dan lain-lain. Ada berat bersih dan ada BPOM RI MD. Apa maksudnya nih BPOM RI? Ini adalah nomor izin edar atau disebut NIE. Yang mengeluarkan nomor izin edar adalah Badan POM Republik Indonesia. Harus ada mekanisme proses auditing atau pemeriksaan dan pendaftaran. Ya nanti ada sesi khusus bagaimana tata cara kita mendapatkan nomor izin edar ini. Ya, banyak yang sudah stres nih teman-teman saya, aduh nggak jadi-jadi ya nomor MD BPOM-nya gitu. Karena dia nggak ngerti ngurusnya pakai calonnya juga akhirnya jadi sapi perah gitu ya. Nggak kelar-kelar hampir setahun. Bahkan ada yang udah 2 tahun, bahkan ada yang udah desperate gitu. Karena dia nggak ngerti, nggak mau belajar, nggak mau dapat informasi lain, ngandelin orang lain yang sebetulnya orang lain itu juga nggak bisa sekarang terobos langsung masuk Badan POM bikin nomor sendiri, nggak bisa, semuanya mengikuti ketentuan gitu ya. Sehingga ini menjadi penting bagi teman-teman yang memiliki usaha frozen, karena frozen foods ini wajib memiliki izin edar dari Badan POM walaupun kita jualnya ke online, karena sudah ada aturan baru nih, semua produk yang dijual secara online atau daring harus sudah terdaftar gitu ya. Kemudian di sini diproduksi oleh nama perusahaan
dan lokasi, alamatnya di mana, kode posnya berapa, kotanya apa. Ya, kemudian keterangan lain di sini, informasi yang lain boleh, dan kemudian ada gambar, image ini boleh saja ditampilkan, tetapi tidak boleh berbeda dengan isinya. Maksudnya kalau di sini saya bilang opor ayam, tiba-tiba ada telur ayam, telur mata sapi, ada tomat, ada timun misalnya, itu nggak boleh karena isinya memang tidak semestinya gitu, atau tidak ada di dalam isinya. Jadi harus yang digambarkan di image-nya harus sama dengan isinya gitu. Kemudian di sisi belakang di sini ada saran penyajian. Saran penyajian itu bagaimana kita menggunakan produk tersebut gitu ya. Komposisi ini adalah isinya apa. Harus jujur nih, harus sesuai dengan ini. Nggak boleh nambahkan, nggak boleh ngurangi atau merahasiakan. Misalkan bumbu, Anda tulis di sini bumbunya bumbu rahasia nenek, nggak boleh. Harus apa adanya. Diurutkan sesuai dengan jumlah terbanyak sampai jumlah yang paling sedikit. Tulisannya pun harus ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh Badan POM. Termasuk pencantuman MSG, itu nggak boleh ditulis MSG. Ditulisnya adalah mononatrium glutamat. Karena secara spesifik memang nama MSG adalah monosodium glutamat, atau di sini di lebih jelas mononatrium L-glutamat gitu ya. Sudah ada ketentuannya, kita tinggal ngikut sebetulnya. Termasuk ada yang disebut dengan informasi nilai gizi. Nah, ini lebih jelas, mungkin tulisannya ada di layar ya. Informasi nilai gizi ini adalah apa sih yang terkandung di dalam produk tersebut, atau INS, informasi nilai gizi ya, atau kalau kita baca di produk luar negeri namanya nutrition fact. Fakta nutrisi apa yang terkandung di dalamnya. Ada lemak, ada karbohidrat, ada natrium, gula, kalau ada dicantumkan gitu ya. Dan termasuk harus mencantumkan saran penyimpanan. Saran penyimpanan ini adalah bagaimana produk itu disimpan. Apakah disimpan dalam bentuk chill, dingin, atau disimpan dalam bentuk frozen gitu ya. Dan kemudian ada informasi tambahan di sini, customer service jika ada. Ini nggak wajib hukumnya, tapi ini sebagai media iklan, sarana iklan. Termasuk nanti mencantumkan barcode dan QR code gitu ya. QR code ini adalah wajib dari Badan POM. Badan POM ketika sudah meregistrasi produk tersebut, dia mencantumkan QR code dan kita harus tempelkan QR code tersebut ke dalam produk kita. Ini sebagai bentuk transparansi. Jadi ketika produk ini dilacak, kita tembak QR code-nya, ini terdaftar secara aktual di online ya, kita bisa cek gitu. Artinya ini komunikasi juga ke konsumen. Hey, produk ini terdaftar loh. Kalau nggak percaya, lihat aja QR code-nya. Karena dulu kerap kali nomor ini sering dipalsukan, padahal dia belum terdaftar, dia masukin aja nomornya. Bahkan kadang nomornya tidak sesuai dengan ketentuan, misalkan harusnya sekian huruf atau sekian abjad, ternyata tidak sesuai gitu. Nah, kembali ke halaman depan sini, ini ada yang disebut dengan kode produksi. Nah, kode produksi ini terserah, nggak ada ketentuannya, itu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, maunya model seperti apa. Dan ini namanya numerik kompleks ya, macam-macam model kodenya. Di bawahnya adalah tanggal kadaluarsa atau expiry date. Ini baik digunakan sebelum tanggal 8/04/2021. Jadi ini secara mudah bisa dipahami. Jangan dibalik tanggal dan bulannya, karena kita tidak menggunakan metode pembacaan di Amerika atau di negara lain ya. Kalau Amerika tuh bulan dulu baru tanggal baru tahun. Di Indonesia harus tanggal dulu, bulan dan tahun. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, berkaitan dengan tata cara pengemasan dan bagaimana pelabelan dalam kemasan tersebut. Label sekali lagi ada aturan main. Aturan mainnya cukup ketat karena jangan sampai konsumen mendapatkan informasi yang sesat dari produk Anda dan menggunakan penggunaan yang salah terhadap penggunaan produk Anda. Sehingga kenapa ada saran penyajian, ada informasi nilai gizi, komposisi. Karena dari komposisi ini kita bisa nilai ini ada mengandung sesuatu yang berbahaya bagi saya pribadi atau tidak gitu. Karena masing-masing orang punya sensitif, terutama alergi terhadap satu bahan makanan tertentu gitu ya. Jadi pastikan Anda paham tentang pelabelan, pastikan Anda juga mengerti tentang regulasi, sehingga ketika Anda sudah mulai memasarkan produk Anda melalui retail ataupun jaringan online, Anda sudah terbebas dari risiko pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran izin edar dari Badan POM. Karena Anda sendiri yang akan menanggung resiko tersebut. Bisa jadi bisnis Anda ditutup gara-gara kita tidak indahkan peraturan dari pemerintah. Karena pemerintah tujuannya mengendalikan ini semua adalah untuk melindungi masyarakat.
Apa jadinya kalau nggak ada aturan? Semuanya bebas gitu, sebebas-bebasnya. Dia tulis tanpa pengawet padahal pakai pengawet. Dia tulis tanpa pemanis buatan padahal pemanis buatan. Dia menggunakan bahan berbahaya, dia bilang bahan yang herbal, yang aman. Bisa jadi kalau nggak ada aturan. Makanya dalam hal ini Badan POM negara hadir dalam bentuk regulasi untuk melindungi masyarakat. Nah, jadi itu mungkin sekilas tentang kemasan, kemasan, jenis-jenis kemasan, metode kemasan, dan bagaimana pelabelan yang seharusnya diletakkan dalam produk kita ya. Nanti kita akan ketemu pada video-video saya berikutnya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.